1. Kelompok 1 itu kelompoknya Joshua Mangapul, Naufal Saka, Dika Kusuma, Nanda Ayu, Nur Safrika Dinda. Silakan yang mau membuka diskusi dan seterusnya. Ini siapa ini yang jadi moderator? Siapa yang memimpin sesi ini? Yuk, silakan kelompok 1. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Bisa nggak? Si Gozali sama Salsabila jadi co-host ya, kalau ada trouble dalam Zoom. Sudah terlihat belum? Udah. Benar, sudah. Share screen-nya udah bisa masuk. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cahyo dan teman-teman. Alhamdulillah pada kali ini kita kembali dengan mata kuliah manajemen properti dengan kondisi yang sehat dan sangat bahagia. Di pertemuan pertama setelah UTS ini, yaitu pertemuan ke-8, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai manajemen properti perumahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Syafrika Dinda Risnada, bertugas sebagai moderator, dan teman saya, Dika Kusuma Setio Putra, Joshua Mangapul Panaspan Silaban, Nanda Ayu Purbawati, dan Nova Saka yang akan bertugas sebagai pemapar materi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Nanda untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, yang pertama, kelompok kami akan membahas mengenai definisi manajemen properti residensial. Mengingat materi sebelumnya, yaitu mengenai manajemen itu tersendiri, menurut James Turner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengkontrolan terhadap manusia dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Untuk properti residensial itu tersendiri adalah salah satu jenis real property. Ini berupa rumah tinggal atau perumahan penduduk atau lingkungan hunian, baik milik pribadi maupun milik pemerintah dan institusional, yang memenuhi kebutuhan dasar pelindungan bagi manusia dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mewadahi lingkungan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan manajemen properti residensial adalah pengelolaan suatu properti seperti tanah, bangunan, dan sebagainya sebagai tempat hunian dari mulai konsep perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasannya guna meningkatkan nilai dari properti tersebut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai jenis properti residensial, terdapat 5 jenis. Kelompok kami mendapatkan dari beberapa sumber yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama, single family housing atau perumahan keluarga tunggal. Next. Single family housing adalah bangunan tempat tinggal perumahan biasa yang berdiri bebas. Bebas di sini berarti seperti gaya dan letaknya itu bersifat bebas, namun harus sesuai dengan zoning dan peraturan pemerintah setempat. Pemilik sering mengelola rumah-rumah ini sendiri jika mereka tinggal di kota yang sama dengan rumah-rumah tersebut. Namun jika perumahan itu berbeda kota dengan pemilik, maka pemilik dapat menyewa manajer profesional, dan tipe ini berupa rumah tinggal berderet, termasuk rumah baris dan kondominium. Next. Jenis yang kedua yaitu multiple family properties atau hunian banyak keluarga. Tipe ini didefinisikan sebagai bangunan apartemen yang berdiri dari 5 unit atau lebih tempat tinggal berada dalam satu struktur bangunan. Multifamily property ini termasuk semua properti yang ditinggali oleh lebih dari satu keluarga seperti semi single family home, termasuk di dalamnya adalah duplex, triplex, fourplex, dan bangunan apartemen.
Next. Untuk bangunan apartemen itu tersendiri terbagi beberapa macam, yaitu terdapat garden apartemen, dirancang untuk kehidupan keluarga, biasanya berupa bangunan 2 lantai yang luas, terdiri dari 2-3 kamar tidur. Lokasi ini di pinggir kota atau daerah lain di mana tanah relatif murah dan akses mudah diperoleh. Next. Jenis yang kedua dari apartemen yaitu walk-up buildings, berupa apartemen dengan 1 atau 2 kamar tidur, lokasi di daerah perkotaan, umumnya disukai oleh pasangan atau yang belum. Next. Selanjutnya yaitu multi-story elevator buildings, berupa elevasi bangunan dengan 1 kamar tidur, lokasi terkonsentrasi terutama di tepi daerah pusat-pusat kota besar. Disukai oleh orang-orang yang belum menikah dan ingin dekat dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, high-rise luxury properties, berupa bangunan yang menekankan view, fasilitas, dan alamat praktis dan sering terletak di dekat pusat kota atau di daerah terpencil yang lebih maju. Unit di bangunan ini mungkin memiliki 1-3 kamar tidur, tetapi semua memiliki ruang yang relatif besar daripada apartemen lainnya. Penggunanya adalah keluarga berpenghasilan tinggi yang mencari keamanan dan layanan dan kenyamanan rumah keluarga tanpa tanggung jawab kepemilikan rumah. Next. Selanjutnya, terdapat jenis apartemen yaitu loft conversion, berupa bangunan loteng dengan ruang lantai inferior yang tidak terspesialisasi. Beberapa bangunan loteng di lokasi utama telah berhasil diubah menjadi kondominium atau apartemen, pusat pembelanjaan, restoran, dan bar. Apartemen ini menarik bagi seseorang yang sedang melakukan efisiensi keuangan. Next. Nah, untuk jenis yang ketiga dari properti residensial yaitu manufactured home parks. Rumah ini dibuat di lingkungan pabrik sesuai dengan spesifikasi dari Departemen Perumahan dan Perkotaan. Rumah ini bisa dipindah-pindahkan. Contohnya seperti rumah tinggal sementara bagi karyawan dari pabrik tersebut. Next. Jenis yang keempat yaitu perumahan senior. Perumahan ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau masa pensiun. Untuk di Indonesia tersendiri, terdapat beberapa contoh, diantaranya Rukun Senior Living, Senior Club Indonesia. Next. Untuk jenis yang terakhir dari properti residensial, yang kelima yaitu ada alternatif and service, atau alternatif dan layanan lainnya. Berupa perumahan alternatif yang berkisar dari unit lengkap di mana semuanya disediakan untuk penyewa dan untuk apartemen biasanya tanpa perabotan, hanya dilengkapi lantai dan dinding. Dengan unit standar terletak di antara keduanya. Kompleks multifamily ini yang lebih besar bisa disebut dengan komunitas. Semakin besar komunitas, semakin memungkinkan bahwa terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengembang, seperti kolam renang, tempat olahraga, dan tempat rekreasi, dan sebagainya. Sekian dari pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Noval. Baik, terima kasih Saudari Nanda. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi. Yang pertama ini mengenai manajemen hunian. Jadi manajemen hunian ini merupakan suatu kemampuan manajer dalam mengelola penghuni dan memadukannya dengan sarana dan prasarana yang ada dan juga terhadap bangunan dan kawasan sekitarnya. Jadi bisa dibilang manajemen hunian ini tidak bisa terlepas dari berbagai pertimbangan dan sangat terkait dengan jenis dan karakteristik daripada properti yang dikelola oleh manajernya. Next. Nah, di manajemen hunian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memanajemen sebuah hunian. Yang pertama yaitu menentukan pilihan dari penghuni itu sendiri. Yang kedua, menentukan berbagai kepentingan penghuni. Selanjutnya, perkembangan mengenai tata cara manajemen hunian juga perlu diperhatikan. Next. Nah, selanjutnya juga ada pertimbangan yang harus diperhatikan di dalam manajemen hunian.
Yang pertama, kemampuan calon penghuni untuk membayar sewa. Yang kedua, kemampuan untuk memelihara ruangan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan dan menjalin hubungan baik dengan penghuni lainnya. Selanjutnya, kegiatan sesuai dengan peruntukan properti itu. Kemudian nomor 5, potensi yang berkelanjutan dari penyewa. Nomor 6, etika dan reputasi yang baik. Nomor 7, kebutuhan pelayanan penghuni yang maksimal. Nomor 8, kemungkinan perluasan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perlindungan HAM dan tanggung jawab sosial. Kemudian di manajemen hunian ini juga terdapat beberapa faktor penyebab dari sebuah kegagalan. Penyebab yang pertama yaitu manajemen yang buruk bagi penghuni. Maksudnya seperti lambatnya penanganan komplain dari para penyewa kita. Kemudian yang kedua, penyebab kegagalan adalah penghuni menempati keragaman yang buruk. Selanjutnya, manajemen hunian ini menempati areal yang terlalu luas sehingga tanggung jawab dan kompleksitas ini terlalu besar sehingga merupakan salah satu penyebab kegagalan. Kemudian yang terakhir, persaingan yang tidak sehat antara penghuni. Oke, kita selanjutnya masuk ke subbab analisis pasar properti residensial. Survei pasar atas properti residensial pembanding dan kondisi ekonomi area terdekat atau area langsung ini sangat penting karena dua alasan berikut. Yang pertama, untuk menetapkan jadwal sewa untuk apartemen atau tempat tinggal keluarga tunggal. Jadi maksudnya di sini menetapkan jadwal sewa. Jadi manajer perumahan atau residensial ini harus menganalisis nilai sewa properti yang sebanding di daerah tersebut. Kebanyakan manajer berkunjung ke properti lain untuk melihat ruang yang sedang disewa, fasilitas yang ditawarkan, dan berapa nilai dari hunian tersebut. Kemudian cara lain untuk menganalisis nilai pasar yang bersaing, salah satunya seperti membaca iklan-iklan properti para pesaing. Nah, hal ini tadi itu disebut dengan analisis komparatif. Analisis komparatif ini mengukur dan mencatat data seperti lokasi, struktur penyewaan untuk bangunan yang identik dengan properti subjek. Setelah nilai pasar relatif dari hunian ini tadi ditentukan, sewa dasar dapat ditetapkan untuk setiap jenis properti pembanding. Jadi nomor 1 ini dapat dikatakan seperti membuat skema tarif penyewaan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengukur kelayakan properti sebagai investasi yang menghasilkan pendapatan. Jadi di sini mengukur profitabilitas. Bentar. Masih yang tadi. Nah, yang nomor 2 ini maksudnya seperti mengukur profitabilitas, mengumpulkan data demografi, yaitu kepadatan penduduk atau ukuran rata-rata keluarga, yang dapat membantu manajer properti untuk membuat rekomendasi dalam meningkatkan profitabilitas. Nah, namun tidak cukup hanya data demografi yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu analisis. Diperlukan juga data-data pendukung seperti pergerakan manusia yang dikaitkan dengan penggunaan lahan dan pendapatan per kapita. Nah, data-data ini tadi diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan preferensi konsumen agar properti yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Oke, next. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai pemasaran ketersediaan ruang hunian. Jadi di pemasaran di sini terdapat beberapa teknik pemasaran properti residensial. Yang pertama ada sign and curb appeal, yaitu untuk calon penyewa yang mencari hunian melalui pencarian langsung di lokasi. Kemudian ada teknik penyesuaian harga. Nah, teknik penyesuaian harga ini khusus untuk hunian yang tingkat keterisiannya rendah, sehingga agar laku
bisa dilakukan teknik penyesuaian harga ini. Kemudian selanjutnya ada teknik show list. Ini metode paling efektif untuk menyusun skema penyewaan. Kemudian ada iklan, ini iklannya bisa iklan baris, iklan bergambar, website, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada bisa melalui agen persewaan. Ini contohnya seperti untuk jenis apartemen yang mewah. Next. Oke, untuk materi ini dipersilakan untuk Joshua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan penyewa. Next. Dalam hubungan penyewa, penjelasan bahwa memilih penyewa yang mampu memenuhi segala kewajiban dan merupakan suatu dasar dari hubungan penyewa. Dengan membuka komunikasi antara manajemen dengan penyewa, sehingga akan mendapatkan hubungan timbal balik yang dapat memuaskan. Yang kedua, komunikasi rutin melalui publikasi bulanan. Komunikasi yang dimaksud di sini yaitu seperti evaluasi rutin antara pihak manajer dan pihak pengelola penyewaan, sehingga jika suatu waktu terjadi kesalahan antara dalam kegiatan manajer itu dapat diselesaikan dengan baik agar proses penyewaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian tiga, perserikatan penyewa ditujukan untuk membangun perencanaan manajemen yang mensinergikan manajemen penyewa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya itu staf apartemen. Next. Keterlibatan secara langsung pihak manajemen menjadi kunci dalam memelihara properti residensial dan kesepakatan dengan penyewa, yang terdiri yang pertama manajer residen, yaitu pihak yang wajib menghargai penyewa, sukses menagih sewa, dan mudah menyelesaikan masalah dengan penghuni. Manajer residen akan di-backup oleh manajer properti dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, agen persewaan, yaitu pihak yang bertugas untuk membantu memasarkan dan mendapatkan calon penyewa. Next. Berikutnya itu pemilihan apartemen. Next. Dalam pemeliharaan apartemen, proses pemilihan properti tergantung ukuran dan fasilitas pada bangunan, fungsi bangunan, dan kontrak manajemen, yang terdiri dari personel yang bertugas atau berbagai kegiatan perawatan. Yang kedua, tanggung jawab manajer residen bertanggung jawab atas pengawasan seluruh kegiatan pemeliharaan, dan yang jawab manajer properti melalui laporan manajer residen dan mengambil tindakan. Next. Yang berikutnya yaitu laporan operasional apartemen. Next. Laporan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi manajer properti dalam menentukan nilai investasi dan memutuskan aksi terbaik yang meliputi. Yang pertama, anggaran operasional apartemen. Dalam menyiapkan, manajer properti harus menentukan semua pasar yang dapat diprediksi untuk menyusun budget datang yang mempengaruhi tingkat hunian. Kemudian yang kedua, pendapatan seperti sewa film, sewa parkir, sewa tempat penitipan, sewa mesin cuci, dan pendapatan suatu apartemen. Yang ketiga, arus kas yang meliputi proyeksi arus sesuai dengan historis data sebelumnya. Dan yang keempat, pengurangan biaya yang meliputi saving melalui jumlah pembelian atau program konservasi energi. Dan yang kelima, pilihan atau opsi terakhir yaitu jika return properti tidak memuaskan, pemilih dapat memilih subsidi, reinvestasi, refinance to debt, dan lain-lain. Next. Yang berikutnya untuk kasus akan dijelaskan oleh saudara Dika Kusuma. Ya baik, selanjutnya studi kasus. Kelompok kami mengambil contoh dari studi kasus dari apartemen K2 Park, yang pada awalnya sejumlah konsumen pembeli apartemen K2 Park di Serpong, Banten menuntut PT Prioritas Land Indonesia atau PLI
akibat adanya keterlambatan pembangunan selaku pengembang untuk mengembalikan uang yang sudah dibayar dan kembali merealisasikan sesuai jadwal yang seharusnya serah terima dilakukan, yaitu pada Desember 2018. Nah, pada saat itu, pada tanggal 4 September 2018, belum dilakukan pembangunan. Kemudian PT PLI berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan sehingga berupaya untuk menggandeng investor Cina dan mencari pinjaman dari pemegang saham. Dengan mencari pinjaman dari pemegang saham ini, mereka mengurangi kepemilikan saham perusahaan mereka menjadi 49%. Untuk pengembalian dana, saat ini belum bisa dikembalikan, dan apabila sudah bisa dikembalikan, maka akan ada pemotongan sesuai PPJB. Pembangunan direncanakan akan dimulai pada Oktober 2018. Satu-satunya cara untuk meyakinkan konsumen yaitu dengan menyelesaikan pembangunan. Apabila konsumen tetap meminta refund, maka akan dilakukan lelang, yang tentunya lelang tersebut akan membuat nilai aset di bawah dari harga pasar, dan tentunya akan merugikan pada pihak konsumen maupun PT PLI. PT PLI akhirnya mendapatkan suntikan dana dari Nantong Double Grade Group atau NDGG dari Cina. Terkait hal itu, Ketu Park juga berganti nama menjadi Double Grade Residence atau DGR dan sudah memulai pembangunannya. Dengan mulai dibangunnya ini, maka PLI kembali mengencarkan pemasaran proyek dengan aneka gimmick marketing seperti promo friendly until topping off berupa bebas DP dan langsung mencicil mulai dari 1,9 jutaan per bulan hingga topping off. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Ya, terima kasih Saudara Dika atas presentasinya. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik dari kelompok 2, maka kami persilahkan. Kepada kelompok 2, silahkan. Ayo, kelompok 2, silahkan. Aziz Iskandar, Yosafat Rafael, Imade David, Salsabila Firdaus, sama Ghazali Imam. Ada jadi prioritas yang menyikapi atau menanggapi dari paparannya kelompok 1. Halo, kelompok 2 ini hadir nggak nih? Jangan-jangan pada ngabur semua nih. Coba saya cek satu-satu deh. Aziz mana Aziz? Tolong bersuara Aziz. Hadir, Pak. Nah, Aziz ada, Yusufat, Rafael. Hadir, Pak. Hadir. Imade David. Hadir, Pak. Salsabila Firdaus. Hadir, Pak. Ghazali Imam. Hadir, Pak. Kalian berlima ini dikasih prioritas untuk menyampaikan tanggapan dari paparannya kelompok 1. Mau satu-satu sekalian nggak apa-apa gitu loh. Jadi Aziz nanggapi, Yosafat nanggapi, Made nanggapi. Silakan.
Saya duluan boleh, Pak? Ya, silahkan Saudara David. Untuk yang kasus tadi kan itu masalahnya dia semacam ini ya, tidak menyelesaikan proyek gitu ya developernya ya. Bener nggak gitu ya? Tes. Masa nggak ada suara? Gimana? Bener nggak? Dia developernya kayak gagal gitu nggak sih? Bener nggak? Iya, Fit. Nah, Jadi batas pembangunannya tuh nggak sesuai sama janji awalnya kita. nah itu pertanyaanku, kalau misalkan kayak ini kan tadi dibilang katanya mau dilelang, terus akhirnya dia mendapatkan suntikan dana gitu kan. Maksudnya kasus kayak gini kan sebenarnya mungkin ada beberapa. Nah, mungkin pertanyaanku, eh, kalau di kasus yang ini nih, sebenarnya dia akhirnya dia nggak bisa bayar ini, apakah eh, mungkin ada semacam kasus di kasus lainnya selain ini, atau memang murni karena dia nggak bisa bayar aja? Maksudnya ada informasi lain nggak sih selain dia eh, gagal bayar gitu, karena apa gitu gagal bayarnya, atau memang dia nggak niat, atau memang dia nggak pengalaman aja gitu? Ada nggak ya? Kalau nggak ada juga nggak Ya, apa-apa sih. ya Ya baik. gitu ya. Untuk pertanyaannya, kami tampung dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, apa dari kelompok 2 ada pertanyaan, kritik atau saran lainnya? Izin, izin untuk bertanya. Ya, silahkan Saudara Aziz. Sebenarnya saya mau minta pendapat dari kelompok satu. Kan barusan tuh ada faktor penyebab kegagalan kan. Nah, sebagai manajemen properti itu bagaimana sih cara mengantisipasi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut? Ini tuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Yang lainnya, apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kelompok 2, apabila ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan ya. Ada nggak nih kelompok 2 nih? Masih ada 3 orang nih, Yosafat, Salsabila, sama Ghazali. Ada yang mau menyampaikan nggak? Kalau nggak ada, nanti saya yang nanya ke kelompok 2 nih. Yang nggak menyampaikan, saya tanya aja nih. Jangan-jangan tadi pas ada paparan dari kelompok 1 yang belum tanya atau belum nanggapi ini, mungkin nggak begitu nyimak atau gimana ya? Izin bertanya, saya Yusafat. Ya, silahkan Saudara Yosafat. Mau tanya nih soal apa? Analisis pasar properti residensial ini. Ini kan ada 2 alasan kan. Satu itu untuk memajukan jadwal sewa. Untuk menetapkan jadwal sewa untuk apartemen atau tempat tinggal keluarga tunggal. Nah, jadwal sewa itu maksudnya seperti apa ya? Masih kurang gagal paham itu saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya kami tampung dulu. Oke, makasih. Ya.
Aku mau nanya, Ya, silahkan. yang sebenarnya kayak tadi yang Aziz, yang faktor penyebab kegagalan itu kan salah satunya ada yang penghuni menempati keragaman yang buruk. Itu maksudnya gimana ya? Kan misalnya kalau kayak penyewanya kayak beragam, itu maksudnya budayanya yang universal, yang heterogen gitu, atau dari apanya yang beragam itu ya, keragamannya itu? Baik, terima kasih Ghazali atas pertanyaannya. Kami tamping terlebih dahulu. Baik, aku mau nanya. Tadi sebenarnya kurang kurang nges sih yang bagian analisis yang 2 poin analisis tadi. Bisa pokoknya masih belum ngeh aja itu yang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Salsabila. Oke, sudah 5 orang, semuanya kayaknya udah berpartisipasi menanggapi. Sekarang kembali lagi ke kelompok 1 untuk ditanggapi dari teman-teman kalian di kelompok 2. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Saudara David akan dijawab oleh Saudara Joshua. Untuk Saudara Joshua, dipersilahkan. Mohon izin menjawab, Pak. Tadi untuk pertanyaan Saudara David, keterlambatan pembangunan itu disebabkan oleh kekurangan dana. Ini dari informasi yang kami ambil dari sumbernya itu, sehingga kekurangan dana tersebut tidak dapat melanjutkan pembangunan yang sedang dilakukan, sehingga harus menunggu suntikan dana dari pihak lain. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara detail kekurangan dana tersebut terjadi karena apa, tapi menurut kami sendiri kekurangan dana tersebut mungkin terjadi karena ketidaksesuaian antara seperti rancangan anggaran biaya di pertamanya RAB pertama, namun dalam pelaksanaannya biayanya terjadi perbedaan, sehingga anggaran atau dana tersebut mengalami kekurangan. Mungkin kira-kira begitu. Untuk Saudara Bagaimana untuk Saudara? Untuk Saudara David, apakah ada tanggapan? Oh iya, cukup jelas sudah. Terima kasih. Ya, berikutnya untuk pertanyaan dari Yusafat akan dijawab oleh Saudara Saka. Untuk Saudara Saka, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sekalian ya saya akan menjawab pertanyaan dari Yosafat sama pertanyaan dari Sabil karena masih dalam satu topik. Slide-nya boleh itu di bagian yang analisis pasar properti. Nah, yang tadi. Yang analisis pasar properti. Nah, oke, jadi aku jelasin ulang aja sekalian.
Jadi maksudnya 2 poin ini, jadi di dalam menganalisis pasar properti residensial, itu dilakukan survei pasar mengenai properti hunian yang sejenis dan sebanding, dan di kondisi ekonomi di area langsung ini, maksudnya di area terdekat, itu sangat penting karena 2 alasan ini. Nah, yang poin pertama yang ditanyakan oleh Yosafat tadi, mungkin ini kalimatnya agak susah dipahami ya, tapi poinnya di nomor 1 ini, alasan pentingnya survei pasar ini yaitu untuk membuat skema tarif penyewaan. Jadi maksudnya di sini di poin 1 ini adalah menganalisis perbandingan nilai sewa. Jadi artinya ini menghitung dan menyimpan data seperti luas, lokasi, dan struktur bangunan yang dibandingkan dengan bangunan kompetitor di dalam area tersebut. Nah, gunanya poin pertama ini untuk menentukan tarif dasar sewa. Jadi pentingnya survei pasar tentang properti hunian ini di poin pertama itu untuk menentukan tarif dasar sewa. Nah, begitu. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan dulu dari Yosafat. Udah jelas belum, Yos? Cukup jelas sih. Cukup jelas sejauh ini. Oke, kalau udah jelas, aku lanjutin yang poin kedua. Yang poin kedua ini sama, ya, ini alasan pentingnya dilakukan survei pasar di dalam menganalisis pasar properti khususnya residensial. Di poin kedua ini maksudnya yaitu dilakukan survei pasar mengenai properti hunian ini untuk mengukur keuntungan. Jadi mengukur keuntungan ini ya kayak mengukur profitabilitas dari properti yang disewakan. Nah, di dalam pengukuran keuntungan ini digunakan beberapa data seperti data demografi, kemudian juga seperti data pendukung seperti penggunaan lahan, pendapatan per kapita, dan pergerakan manusia. Jadi di poin kedua ini alasan pentingnya dilakukan survei pasar mengenai properti hunian yaitu untuk mengukur profitabilitas. Jadi di poin pertama itu untuk membuat skema tarif penyewaan atau menentukan tarif dasar sewa. Yang kedua untuk mengukur keuntungan atau profitabilitas. Mungkin penjelasan kurang lebihnya begitu. Mungkin udah jelas belum ya, Sabil? Udah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Saka atas jawaban dari pertanyaan Yosafat dan Sabil. Berikutnya kepada Saudara Dika dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara. Dipersilakan. Oh ya, tadi pertanyaan Aziz, bagaimana menanggulangi kegagalan dalam ini ya, manajemen properti. Halo Aziz, jadi pertanyaan bisa diulang? Oh iya benar, barusan bagaimana sih cara untuk mengantisipasi atau menanggulangi dari faktor penyebab kegagalan? Oh iya. Dari 4 penyebab kegagalan ini tuh yang pertama ada manajemen yang buruk.
kemudian penghuni. Nah, semua kegagalan ini dapat diatasi dengan lebih memperhatikan dari pertimbangan dari 9 pertimbangan ini, yaitu dengan melihat dari kemampuan calon penghuni, kemampuan untuk memelihara ruangan, dan lain-lain. Kemudian untuk penyebab yang kedua, keragaman yang buruk, maka manajer properti dapat melihat dari calon-calon penyewa, bisa dilihat etika dan reputasinya. Jika telah memiliki etika dan reputasi yang baik, maka mereka akan diperbolehkan untuk menyewa properti. Kemudian yang ketiga, untuk menempati area terluas. Yang ini mungkin jika mereka mempunyai area yang terlalu luas, mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih banyak lebih banyak para pengurus, para pengelola properti ini. Yang untuk keempat, yang dilihat ini bisa dilihat dari etika dan reputasi yang tadi. Kemudian setelah memperhatikan pertimbangan ini, mereka bisa bisa mempersiapkan manajemen yang efektif dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Apakah sudah jelas, Aziz? Baik, cukup jelas. Terima kasih, Tika. Sama-sama. Ya, terima kasih Saudara Tika dan Saudara Aziz. Untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Imam akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Tuh, Saudari Nanda dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Imam tadi mengenai faktor kegagalan yang dimaksud dengan penghuni menempati keragaman yang buruk. Nah, dari diskusi kelompok kami, jadi untuk penghuni menempati keragaman yang buruk ini, kelompok kami melihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, dari lingkungan dan kondisi di sekitar residensial itu sangat buruk, contohnya kejahatan dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dari peruntukan di lahan di sana. Mungkin di sana peruntukannya sangat beragam, dari mungkin ada retail, komersial, residensial yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga itu dari tipe residensial itu kan beberapa macam. Nah, itu dari manajemen itu tidak terfokus dalam manajemennya. Jadi sehingga manajer itu kurang bisa mengkoordinasi dan mengelola residensial itu dengan baik. Cukup sekian dari saya. Apakah dari Imam ada tanggapan lagi? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Nanda dan Saudari Imam. Pada akhirnya kita telah sampai pada sesi akhir acara. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih dan mohon maaf. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan paparannya di kesempatan pertama ya. Saya ikutan nanya dong. Cuma nanyanya ini kayaknya yang pertama gini aja deh. Ini yang ngerjain siapa ini tugasnya ini? Semua atau dipasrahin Saka dipasrahin itu apa? Diserahkan ke satu orang. Semuanya ada. Semua. Oke. Terus yang kedua, yang menentukan objeknya yang tadi di apartemen K2 itu siapa? Atau paling enggak yang memberikan ide, mengusulkan. Kita ambil studi kasusnya apartemen K2 aja ya.
Ada saudari Nanda, Pak. Nanda. Nanda. Nanda, kamu tinggalnya di mana? Saya dari internet, Pak. Dari ada contoh beberapa kasus, terus saya lihat yang lebih cenderung ke manajemennya sama berkaitan dengan residensialnya tadi, Pak. Oh. Sebentar. Kalau kamu kesehariannya tinggalnya di mana nih? Di Serpong nggak? Di mana? Kamu di mana tinggal? Di Rembang, Pak. Rembang. Yang di kelompok ini ada yang di daerah Tangerang Selatan atau daerah kampus nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau Dinda tinggalnya di mana? Saya Magelang, Pak. Magelang, Saka, Jogja. Dika mana Dika? Saya Semarang, Pak. Semarang. Joshua? Saya Sumatera Utara. Medan atau mana? Masih jauh dari Medan, Pak. Iya, mana? Balige atau mana? Tarutung atau mana? Kumbang Hasundutan, Pak, lewat Balige. Oh, ya. Ini berarti harusnya paling enggak Saka sama Dika, yang Semarang sama Jogja. Ini kan banyak tuh apartemen di Jogja, di Semarang. Ada kan? Coba saya nanya, Saka, apartemen di Jogja contohnya mana? Contohnya, Pak. Ya, kamu kan SMA 3 itu, ke kota kan tahu itu harusnya. Ada, Pak, lupa Pak namanya, Pak. Daerah mana? Dekat UGM itu, Pak, lupa Pak namanya. Diragukan ya. Bisa tak kasih tugas tambahan dari profil apartemen ya. Dika. Kamu Semarang kan? Ya, Semarang, Pak. Semarang mana? Semarang Coret atau Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah? Nanti Semarang Coret. Pedurungan, Pak, perbatasan. Oh, Semarang Pedurungan. sama, Pak. Ya, Semarang Timur toh? Ya. Ada apartemen nggak sekitarmu? Daerah Semarang Timur belum ada, Pak. Yang ada mana? Daerah Tembalang mungkin, Pak. Tembalang, ya. Tembalang kan lumayan elit ya, mungkin ada dia. Nah, saya sih ngasih saran, mungkin karena kelompok ini sudah, mungkin kelompok yang lainnya nanti akan lebih baik kalau salah satu di antara kalian itu ada objek yang sama dengan materi kalian. Nah, itu kalian ngambil itu. Gitu ya. Jadi akan lebih bahasanya chemistry-nya atau katakanlah kalian menerangkannya itu lebih meyakinkan gitu. Karena kalian melihat sendiri itu. Melihat sendiri terus kalian mendatangi mendatangi sendiri. Mendatangi kan nggak harus dalam rangka mengerjakan tugas ini gitu. Bisa sambil main-main atau sambil lihat-lihat gitu. Kalau di situ katakanlah apartemen ada kolam renangnya contohnya. Nah, kalian bisa sambil renang di situ. Nah, itu kan kayaknya akan lebih lebih mengenal lah ya. Nah, gitu. Artinya ini semacam kayak passion penilai gitu. Jadi semacam kayak sudah jadi jiwanya penilai itu. Bahwasanya kalau terkait masalah properti itu datang ke lokasi gitu. Datang ke lokasi melihat, minimalnya itu melihat terus main-main dilihat-lihat gitu ya, dilihat-lihat. Nah, akan lebih baik kalau kalian bisa ketemu sama manajemennya. Contohnya kalau di Jogja itu ada apartemen Sejahtera, itu di daerah Gejayan, Saka. Terus di Condong Catur itu ada itu apartemen yang baru itu mana itu Selokan Mataram lah ya, Selokan Mataram yang daerah daerah Seturan, apartemen Seturan itu ada gitu ya. Nah, itu akan lebih lebih mengena itu. Kalian kenal juga, terus kalian bisa ternyata apartemen itu kayak gini gitu loh.
Atau justru kalian ada salah satu dari kalian yang tinggalnya di apartemen, kan nggak menutup kemungkinan gitu loh. Nggak menutup kemungkinan. Mungkin kalian survei aja di satu kelas ini, gitu. Satu kelas ini ada yang tinggal di apartemen nggak? Nah, gitu. Nah, itu akan apa ya bahasanya tadi, passion penilainya itu dapat itu. Karena mengenal lokasi, tahu lokasi, terus membuktikan dengan mata kepala sendiri itu akan sangat membantu kalian menjelaskan. Itu. Terus yang kedua, saya mau tanya ini, mau ke Nanda atau ke yang lain itu. Pertanyaannya sebenarnya mendasar sekali gitu loh. Kalian kan ngambil apartemen K2, terus perusahaannya kan PT PLI. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang gini. PT PLI itu perusahaan manajemen properti apa bukan? Nah, kalau iya alasannya apa? Kalau bukan alasannya apa? Itu aja sih pertanyaannya saya. Untuk 5 orang. Nanda, Saka, Dinda, moderator boleh jawab kalau pertanyaan dari saya. Dika sama Joshua. Menurut kalian PT PLI yang tadi kalian sampaikan, Prioritas Land Indonesia, itu perusahaan manajemen properti atau bukan? Kalau iya, alasannya, argumen kalian apa? Kalau ternyata bukan, kalian menemukan apa itu loh? Kenapa kok bukan? Ada yang mau berpendapat dari kelompok 1 ini atas pertanyaan saya? Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan Anda. Menurut kelompok kami, iya Pak, termasuk manajemen properti. Karena melihat dari materi sebelum UTS itu terdapat manajemen properti yang efektif, itu syaratnya terdapat legalitas usaha, terdapat staf kantor, terdapat peralatan, dan sebagainya, Pak. Nah, di kasus yang kamu gambarkan itu di mana ini? Contohnya tadi peralatannya apa nih? Atau staf kantornya apa nih? Gitu kalau jawab. Jadi merealkan atau katakanlah menggambarkan teori dengan kondisi di lapangan gitu. Nah, karena kamu ngambil alasan tadi, nah itu untuk K2 ini gimana? Untuk PLI lah, untuk PLI ya. Untuk keberadaan kantor secara fisiknya berada di Jalan Raya Kelapa 2 Blok A nomor 20 Gading Serpong, Tangerang, Pak. Terus? Kamu kan mau pakai yang di soal UTS itu ya, yang nomor 4 itu kan, manajemen properti yang efektif, itu kan ada 6 legalitas usahanya. Nah, itu tergambar enggak di kasusmu ini? Bentuk badan hukum, itu tergambar enggak? Keberadaan kantor secara fisik, tadi kamu udah jawab.
Terus staf kantor itu tergambar enggak? Kendaraan atau peralatan perusahaan yang digunakan tergambar enggak? Sama sistem manajemen properti yang akurat tergambar enggak? Yang lain bantu boleh. Dika, ini moderator atau Joshua. Baik, saya lempar ke yang lain karena waktunya semakin menipis. Ke yang lain, ke selain kelompok 1, bisa kelompok 2 atau bisa kelompok 3, 4, 5. Silahkan menanggapi atau menjelaskan pertanyaan saya tadi. Pertanyaannya sebenarnya simpel dan ini mendasar sebenarnya itu loh. Karena ini ngangkat apartemen K2 dengan perusahaannya PT PLI tadi, pertanyaannya PT PLI itu sebenarnya perusahaan manajemen properti apa enggak? Nah, kalau iya, itu argumennya apa? Terus ya karena posisinya kita pakai ini aja, pakai yang apa studi kasus yang tadi disampaikan aja. Nah itu, terus kalau umpamanya enggak, kenapa? Gitu. Yuk, yang apa di luar kelompok 1 boleh berpendapat, boleh berargumen, silahkan. Safik mana nih? Safik jangan-jangan nanti. Aduh, Pak. Fik, kamu tak tanyain loh, Fik. Kamu diam-diam terus. Kamu kemarin pas paparan kayaknya menguasai materi banget, Fik. Mau berpendapat nggak sekarang? Oh ya, boleh Pak. Tadi kalau yang baru saya cari di Google, PT PLI itu PT Perishable Logistik Indonesia. Jadi kalau diambil dari namanya logistik, dia bukan perusahaan manajemen properti, melainkan perusahaan logistik. Mungkin tadi yang proses manajemen propertinya salah satu bagian dari perusahaan tersebut yang sudah dijelaskan yang sebelum UTS yang in-house itu ya Pak Gat, Pak. Jadi sebenarnya PT PLI ini bukan perusahaan manajemen properti, melainkan manajemen propertinya adalah bagian dari perusahaan PT PLI ini gitu Pak. Sudah, Fik? Sudah Pak. Oke. Oke, ada yang mau melengkapi jawaban dari Safik atau bahkan mengcounter jawaban dari Safik? Yang jelas tadi Safik sudah mulai apa ya bahasanya itu alur berpikirnya sudah benar, langsung nyari di Google profil perusahaan PLI. Nah, itu kayaknya alur berpikir yang benar itu. Jadi cari profilnya itu, profilnya PLI gimana. Nah, mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapatnya. Mohon izin, Pak. Ya, Joshua silakan. PLI atau Prioritas Indonesia itu merupakan perusahaan pengembang properti di mana perusahaan itu bergerak dalam pengembangan proyek-proyek. Jadi mereka bertindak sebagai kontraktor dan supplier bahan-bahan proyek tersebut, Pak. Jadi dapat disimpulkan bukan suatu manajer properti. Begitu, Pak. Kesimpulan dari kamu bukan juga ya? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Iya. Saya nggak mengarahkan ke salah satu ini dulu ya, ke salah satu jawaban dulu ya, iya atau bukan. Saya lebih cenderung ya kayak tadi, kayak si Safik itu alur berpikirnya benar, langsung nyari profil perusahaan. Nah, terus tadi si Joshua, nah itu lebih mendalami, mendetailkan lagi. Nah itu kayak gitu yang diperlukan sekarang. Ada lagi?
Atau ada bantahan dari Nanda lagi? Tadi Nanda kan bilang iya. ada yang mau meng-counter jawabannya si Joshua sama si Safik? Ini kelas ini tuh siapa sih ya yang sering ngomong itu kayaknya saya. saya. Nafis. Oh, kamu kayaknya tampilannya kekinian sekali, Nafis. Ya, Pak. Kamu ini tetap menyimak kan, nanti jangan-jangan pakai kacamata terus bersandar di kursi nanti. Menyimak, Pak. Mau berpendapat nggak, Nafis? Kalau boleh, Pak. Ya. Kalau menurut pendapat saya, Pak, ya, PT PLI ini kalau baca di internetnya fokusnya untuk memberikan keuntungan investasi maksimal kepada investor dan customer melalui pengembangan proyek-proyek yang unik dan menguntungkan. Jadi mungkin bisa dianggap sebagai manajemen properti juga, Pak, karena dia kan fokusnya memberikan keuntungan investasi maksimal untuk investor dan customer-nya, Pak. Oke. Ini dari Nafis. Ada pandangan karena memberikan keuntungan kepada investor. Oke. Dari kelompok 1, ada yang mau menyampaikan lagi nggak? Nggak ada? Nanda, ada nggak Nanda? Tak tanya satu-satu deh. Nanda ada nggak? Belum, Pak. Belum. Dinda, Bapak moderator? Belum, Pak. Belum. Saka? Boleh deh, Pak. Coba menanggapi. Nah, memang harusnya pada disuruh ngomong ini kayaknya. Besok hati-hati kelompok 2 nanti. Kalau nggak ada yang ngomong, tak tunjukin satu-satu nanti. Ya, Saka. Ya, ini menurut profil dari webnya, Pak. Jadi PT PLI, itu Prioritas Land Indonesia, ini merupakan perusahaan pengembang properti yang energik dan berwawasan ke depan. Berarti kan intinya dia developer gitu, pengembang properti. Nah, kemudian pengembang properti atau real estate ini merupakan suatu proses bisnis yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah satu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain. Berarti menurut saya developer properti ini juga bisa dikatakan sebagai manajemen properti gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Oke. Ya, makasih Naufal, Saka udah ngasih. Dika mau ngasih ini nggak? Tambahan, Dika? Belum, Mbak. Belum, oke. Oke, makasih ya. Saya closing aja ya. Kesimpulan apakah nanti ini berlaku juga dalam kita nanti bahasanya logika penilaiannya itu. Kesimpulan nanti apakah dia itu perusahaan properti atau enggak manajemen properti, terutama itu ya, perusahaan manajemen properti atau tidak, itu tergantung pada datanya itu loh. Nah, yang disampaikan sama kelompok 1 ini tidak cukup data untuk menggambarkan dari PT PLI ini atau K1 ini. Kan waktu kemarin pas waktu saya nyampaikan tugas itu kan sistematikanya kan saya sampaikan ya, kurang lebih sistematikanya nanti seperti ini gitu ya. Ada landasan teori ya, itu tadi terpenuhi landasan teori. Terus untuk studi kasus itu tolong profil perusahaan disampaikan. Nah, ini yang tadi profil perusahaannya kayaknya datanya kurang lengkap gitu loh. Kurang lengkap. Jadi kalau hanya melihat dari data yang disampaikan kelompok 1, maka kalau saya akan bilang ini bukan perusahaan manajemen properti gitu loh. Apalagi yang disoroti itu adalah kasus kegagalan
kegagalan membangun gitu ya, kegagalan membangun dalam artian semacam kayak one prestasi gitu ya, sampai mau tuntutan gitu ya, tuntutan dari konsumen atas kegagalan membangun gitu. Nah, ini kalau umpamanya hanya seperti ini, itu belum bisa menggambarkan bahwasanya PT PLI ini perusahaan manajemen properti atau enggak. Lebih cenderungnya seperti sebenarnya yang disampaikan Saka tadi, ini itu pengembang, developer gitu loh. Belum tentu dia itu sebuah perusahaan manajemen properti. Pengembang iya, manajemen properti apa enggak? Ya datanya kayaknya belum cukup gitu. Mungkin gitu untuk kelompok 1. Jadi nanti tolong untuk yang kelompok 2 dan seterusnya, tolong sistematikanya yang kemarin saya sampaikan itu lebih dipahami lagi. Karena ini tadi sebenarnya kan pertanyaannya mendasar banget itu loh. Bedain perusahaan manajemen properti apa enggak. Nah, itu harusnya langsung bisa jawab kelompok 1 dengan kasus atau studi kasus yang kalian sampaikan. Tapi ternyata kan harus nambah searching, googling dan lihat profil perusahaan. Itu ya kelompok 1 ya. Terima kasih ya atas waktunya. Kalian sudah paparan untuk kesempatan yang pertama. Mungkin bisa applause untuk kelompok 1. Applause dulu. Oke. Ya. Terima kasih. Sekarang saya izin untuk menyampaikan ya mungkin running dengan cepat gitu ya. Apa materi atas yang ke-6 ya. Mana sih? Sorry. Keluar ya? Yang saya share keluar? Udah Pak, udah keluar Pak. Keluar loh. Ya. Mungkin untuk waktu, mohon maaf ini ya, 5 menit sampai 10 menit ke depan. Saya nyampein ini, bahwasanya kita akan bahas untuk manajemen properti residensial kan di pertemuan berikut ya. Nanti saya ulas lagi lah ya. Ada materi tentang properti manajemen residensial. Walaupun saya tahu tadi kayaknya kelompok 1 sudah tahu bahan hal itu. Mungkin nanti ada yang sama di paparan yang saya sampaikan besok dengan yang kelompok 1 tadi sampaikan gitu. Kita lebih memperjelas saja besok. Ini untuk hal-hal semacam ini mungkin langsung saja. Nanti bahasan di kelompok di materi ini adalah apa yang perlu dipelihara atau dirawat, pihak-pihak yang melakukan pemeliharaan, jenis-jenis pemeliharaan, dan pengembangan program pemeliharaan. Kalau nanya apa yang perlu dirawat, ada 2, eksterior, interior. Ini kan bangunan kan, properti kan gitu ya. Bagian dalam, bagian luar. Udah itu aja kan. Bahkan kalau arsitektur itu kan ada desain interior sama desain eksterior. Nah, gitu. Eksterior itu apa saja? Eksterior itu ya kita lebih enaknya yang di luar pintu, ya, yang di luar rumah, ya, di luar pintu. Ada teras depan, ada pintu masuk dan sistem keamanannya. Ada jalan akses. Jalan akses itu maksudnya bukan yang di dalam ruangan, tapi yang di luar itu ya, yang di luar. Yang di luar. Dari jalan utama ke properti utama itu ada jalan khusus, nah itu. Sistem keselamatan dari bahaya kebakaran ini sudah jadi semacam kayak peraturan gitu ya. Terus taman, kotak surat, bahkan kalau mungkin sekarang sudah rada tidak populer karena
email elektronik gitu ya, dalam artian yang elektronik mail dan seterusnya itu sangat populer yang sekarang, udah nggak bentuk fisik lagi gitu ya. Terus atap, tangga dan pegangan tangga ini kan biasanya di luar kan ada ya, contohnya kalau bangunan dari mana ini? Mungkin Sumatera Utara tadi ada juga itu, yang tangganya itu di depan gitu ya, untuk naik ke atas. Gitu. Kalau di Sulawesi Utara memang jadi kayak Manado itu memang jadi kayak lokal itu, kekhasan dari lokal. Terus trotoar depan, dinding sisi luar dan jendela. Sedangkan yang interior ini pasti yang ada di dalam, pintu-pintu keamanannya, lantai, lift, sistem kelistrikan, pemanas ruangan, sistem cahaya, lobi, lorong-lorong, ini kan semuanya di dalam ruangan, di dalam. Terus siapa yang melakukan pemeliharaan? Ada 3, pengawas bangunan, staf pemeliharaan, sama kontraktor. Pengawas bangunan dalam artian di sini manajer di lokasi wajib melakukan inspeksi harian dan memberikan laporan secara kepada manajer properti. Terus ada staf pemeliharaan. Ini kaitannya nanti mungkin dengan efektivitas gitu ya, dalam memelihara sebuah properti, jadi harus memperhitungkan jumlah jam kerja dan sistem kerja staf pemeliharaan. Nah, kalau memang perusahaan tersebut tidak istilahnya tidak fokus di situ, maka ada cara dengan menggunakan kontraktor atau subkontraktor dan kontraktor khusus. Pihak ketiga yang disewa untuk melakukan tugas khusus dengan biaya tertentu. Jenis-jenis pemeliharaan ada rutin, ada yang untuk pencegahan, ada yang digunakan untuk memperbaiki atau mempercantik tampilan. Ini saya tidak terus ngomong ke masalah fisik. Biasanya kalau yang cewek-cewek mempercantik tampilan ini sangat sangat sensitif, nih bukan untuk cewek tapi untuk properti. Bahwasanya penting mempercantik tampilan. Katakanlah kemarin ada yang di soal juga di jawaban first impression ini ya, tampilan pertama, kesan pertama. Pemeliharaan rutin itu sifatnya untuk membersihkan area bangunan dan area umum, sedangkan untuk pencegahan itu mencegah kerusakan yang akan timbul di masa depan. Jadi ini termasuk inspeksi rutin bangunan dan atau peralatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lift itu kan ada jadwalnya, harus dicek talinya itu berapa lama berapa bulan sekali gitu ya. Terus roda-rodanya itu ya, harus dicek berapa bulan sekali. Ini jenis-jenis pemeliharaan. Nah, terus yang keempat adalah pengembangan program pemeliharaan. Ini ada pembuatan anggaran. Kalau sekarang kita bahasanya lebih canggih lagi dengan membuat software sistem pemrogram untuk pemeliharaan bangunan, kita bisa mengimplementasikan program pemeliharaan dan ini kan manajer gitu ya, menyimpan catatan gitu ya, menyimpan catatan terkait pemeliharaan. Penjelasannya untuk pembuatan anggaran, ini meminimalkan biaya, faktor-faktor yang digunakan manajer properti untuk meminimalkan biaya, jenis pekerjaan yang harus diselesaikan, estimasi biaya, estimasi waktu, sama kemampuan SDM. Jadi agar keuntungan maksimal, salah satu caranya kan dengan meminimalkan biaya, gitu kan ya. Nah, apa saja, nah itu bisa dilakukan dengan menentukan jenis pekerjaan yang harus diselesaikan, terus kita bisa ngitung estimasi biayanya berapa. Terus yang kedua adalah efisiensi energi. Nah ini penggunaan energi matahari, contohnya kan lebih banyak yang terbuka. Ini pilihan ya, pilihan dalam artian sekarang itu ada yang
lebih menekankan pada lampu gitu ya, tata cahaya. Tapi ada yang lebih sebenarnya untuk yang efisiensi ya memaksimalkan energi yang bahasanya gratis itu. Energi matahari itu kan dengan membuka tirai gitu ya. Membuka jendela-jendela, memperbanyak jendela, sinar akan masuk gitu. Yang kedua efisiensi air, yang ketiga adalah pembelian dalam jumlah besar. Ini ada teknik penghematan energi, mulai dari penggunaan timer sampai dengan pemakaian kaca jendela anti panas. Terus yang kedua pembuatan sistem program atau software, contohnya Computerized Maintenance Management System atau CMMS. Bisa melakukan analisa dari awal hingga akhir termasuk menyediakan beberapa opsi penyelesaian. Nah, sekarang itu ada bagian yang namanya K3 ya. Ini sampai ada sekolah yang mempunyai jurusan ini ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh seorang manajer properti, wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja saat melakukan kegiatan pemeliharaan. Kenapa? Jangan sampai nanti ada biaya tak terduga karena terjadi kecelakaan kerja. Data yang dibutuhkan agar pemakaian software CMMS lebih efisien, yang pertama data terkait permintaan yang unik spesial dari konsumen atau penyewa, data terkait jadwal pekerjaan dan perintah pengerjaan, laporan perintah pengerjaan terkait feedback, faktur itu kan ini ya, semacam kayak ya kita bahasanya kwitansi gitu aja ya. Kwitansi pembelian, nah gitu. Terkait konsumen atau penyewa, terus vendor, terus terkait histori pengerjaan sebelumnya. Jadi contohnya kalau lift, nah itu pengerjaan sebelumnya itu kita tetap ada. Kenapa? Biar tidak terulang. Maksudnya tidak harus mengulang. Bisa jadi yang melakukan perawatan nanti melakukan sebuah bahasanya itu ya tricky dalam artian kemarin sudah diganti kawat liftnya, sekarang mengajukan ganti lagi ya gitu kan. Ini harus diperhatikan. Terus terkait pekerja, terkait persediaan material dan penting keuangan. Keuangannya ada apa enggak? Perlu semacam kayak ya karena ini nanti jadi sebuah sistem ya dikumpulkan, ya direkap gitu. Terus implementasinya dalam program pemeliharaan, yang pertama membuat jadwal kerja, yang kedua menetapkan prosedur permintaan pemeliharaan. Terus menyimpan catatan terkait pemeliharaan. Nah ini kenapa itu untuk memastikan pemeliharaan agar lebih preventif. Kita pasti tahu preventif lebih bagus daripada kuratif gitu ya. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi gitu ya. Mengurangi gangguan layanan pada konsumen atau penyewa dan bisa menghemat keuangan. Sudah, terima kasih. Jadi itu untuk materi pemeliharaan, karena waktunya terbatas, mohon maaf saya juga harus menyampaikannya dengan rada cepat juga. Setelah ini nanti materi tetap saya kirim ke kalian lewat grup untuk materi di malam hari ini.
Mungkin gitu ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, atau menyampaikan unek-unek? Pak, ngapain sih Pak bikin soal UTS kok kayak gitu Pak? Saya nggak selesai tuh Pak, banyak pekerja banyak bahasanya itu banyak mistake atau salah antisipasi Pak. Salah antisipasi, jadinya soal hitungannya Pak nggak selesai semua Pak. Nah, kalau nanti soal hitungannya nggak selesai, silahkan nanya sama si Salsabila, kenapa dia bisa selesai. Dan jawabannya benar 100 ya. Ada yang mau menyampaikan? Halo? Kalian ini kalau nggak dipancing ini nggak bersuara ini. Ada nggak? Atau kalian sengaja diem aja? Udahlah diem aja. Waktunya udah lewat nih, udah jam 20.45 nih. Kalau nanti bertanya, nanti nambah nih Pak Cahyo, nanti ngomongnya nambah-nambah lagi, nanti nggak selesai-selesai. Safik yang biasanya bisa nyantai sambil layah apa ya? Layah apa? Sing wong Jawa sampe. Saka, layah apa Saka? Layah apa ya Pak? Nyantai-nyantai Pak. Nyantai-nyantai. Oh, karo Fauzia aja bisa jawab layah-layah, nyantai-nyantai. Dia layah-layahnya kemarin kan bikin kue untuk buka puasa. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini, pertemuan yang ke-8. Tolong pesan saya tadi diperhatikan, terutama untuk kelompok 2 dalam mengerjakan tugasnya. Untuk mengerjakan tugasnya nanti kelompok 2. Nah, terus nanti silakan yang kelompok 3 untuk bersiap-siap mengkritisi. Saya berharap kegiatan ini ngalir gitu ya, ngalir. Jangan sampai ada slang istilahnya ada waktu yang terbuang karena diem. Tadi kan sempat beberapa kali kan kayaknya lag gitu ya, miss itu. Ada pertanyaan, diem dulu. Nah, terus nanti harus dikasih waktu 5 menit, 10 menit baru ada yang nanya lagi gitu. Saya nggak tahu apakah kalian juga punya grup WA tersendiri. Udah kamu nanya ini aja, silakan aja lah. Tapi kalau kegiatan yang nggak natural, nggak alami itu kelihatan gitu loh. Makanya udah alami aja, natural aja. Kalau memang saya sampaikan dari sekarang, mudah-mudahan nanti yang kelompok 2 untuk membuat diskusinya lebih hidup lagi. Kelompok 3 juga bisa membackup dengan memberikan masukan, memberikan tanggapan. Bahkan saya sudah sampaikan ya, kalau mau diselingi, katakanlah gini, contohnya tadi moderator itu ya. Antara pertanyaan sama jawaban karena butuh waktu, udah kalian lihat video ini dulu deh. Nah, gitu. Silakan aja gitu loh. Disampilin video atau si moderatornya sambil nunggu jawaban, saya mau nyanyi dulu gitu. Nah, silakan aja gitu loh. Mau pantun dulu, mau membuat ini ini kayak apa itu? Ya kayak perform gitu lah ya, kayak perform atau kuis atau apa tebak-tebakan. Nah, silakan aja gitu. Silakan. Jadi tolong dibuat hidup gitu, hidup dari kegiatan diskusinya. Oke. Nggak nanti nambah lagi, nambah ngalor ngidul lagi. Mohon maaf kalau lewat waktu. Anggap aja ini karena udah kemarin udah berapa ya?